bisa nanti terobosannya jadi sertifikasi lah Ibu. Kemudian di ini ada Bu Endang. Berdiri Bu Endang. Pak Ari kenal Bu Endang kan? Ini Bu Endang adalah guru IPA, pengelola lab IPA, merangkap banyak kerjanya jadi bendahara. Masih diteruskan. Pak Ari kalau udah kena kenalannya nggak mau dilepasnya Bu Endang. Acap kita. Kemudian ini Ibu Hairani, ini guru IPS Pak, sahabat kerja Bapak NJP. Nah, ini mengundurkan diri dari PKS, nggak mau capek, banyak kerjanya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Rina Sianturi, ini juga IPS Pak, ya pengelola IPS. Kemudian ada Ibu Rismauli Sinaga. Ini nggak kenal Pak Arif, nggak kenal. Kemudian ada Ibu Nur Cahaya di Majunta, kenal kan Pak Arif? Ini guru PKN. Kemudian ada Ibu Maria Pun, ini guru bahasa Indonesia Pak, sangat kreatif. Kemudian ada Pak Rumah Morbo, nah ini Pak sama dengan Bapak IPS, keren-keren Pak guru IPS ini. Kemudian ada Ibu Tia, berdiri. Nah ini pembantu tata usaha. Kemudian di sampingnya ada Ibu apa sekarang ini? Nah, Ibu Willy, Pak Arif nggak kenal. Operator Pak, inilah yang megang semuanya. Bapak pada sertifikasi lagi atau enggak? Kemudian di belakangnya ada Ibu apa? Ibu Ika ya? Ibu Ika ini guru agama Pak. Masih muda sekali, dan guru agama di sini memang Pak cuma nanya Pak Bisi, jadi perlu guru agama lagi. Itu sebelahnya ada Ibu apa tuh? Indra. Oh, Ibu Indra kok tutup kan? Ini Pak artis, guru seni Pak, Bapak pokoknya. Ditunjukkan sertifikatnya Bu Indra nanti ya. Kemudian sebelahnya lagi Ibu Yunita, nah ini guru matematika. Yunita ya, guru matematika. Honor. Ya, sebelahnya Baby Pak, nah ini pembantu untuk IPA, lab IPA. Honor. Kemudian di belakang sana Pak, Bapak yang paling ganteng. Berdiri. Pak Putra. Nah ini kenapa kan? Ini apa dibilang ini Pak? Sudah lulus beliau Pak, ini ketiga kali sini. Olahraga, anaknya Ibu SR, ada di rumahnya itu ada 5 guru olahraga, mengimbangi mungkin yang lain-lain, bisa bentar lagi satu kesebelasan ya. Dalam satu rumah bisa banyak guru olahraga. Kemudian yang itu di depannya siapa itu? Iya. Itu tim kerja saya Pak ya. Nggak usah ditunjukkan ya, kalau aja ya. Terus sana di paling belakang, iya berdiri. Ini Ibu Rela Pak, honor dari sini. Meskipun nggak kerja SMP 8, di SMP 3 masuk Pak. Jangan dikeluarkan Pak. Nanti nangis dia itu Pak. Potensi. Biar kalau bisa nanti lulus ketiga kan di SMP 3 aja Pak. Nggak usah di SMP 8. Kemudian itu di depannya Ibu Sondang, dirilah Bu Sondang. Nah ini Pak, tahun depan pensiun Pak, guru matematika. Nah ini yang paling banyak yang matematika nih Pak. Guru matematika nggak semua datang nih saya lihat. Ada Pak Limo nggak ada ya. Kemudian Ibu itu yang dada-dada, Bu Lisbeth. Ini kan Pak. Nah ini guru IPA Pak. Kemudian di depannya ada Ibu Roma Sihotam. Ini guru IPA Pak. Ini pejabat-pejabat hot literasi dari SMP 3. Sebentar lagi kita di literasinya ini. Ajak kita dibaca. Yang di belakang tadi, yang 2 tuh membantu itu perpustakaan juga membantu mengisi PKN. Nah, itu dia. Jadi Pak, semua petugas di sini sudah profesional. Kalau lengkap itu tergantung Bapak. Tapi jangan ada yang dikeluarkan ya. Ada yang mau minta keluar dari sini? Gak mau tim sama Pak Arif? Mana
ada yang mau keluar, mau nambah ya. Jadi ada lagi nanti Pak di sana Dani Hamdani. Dani. Ini Pak, ahlinya komputer. Kalau nggak ada dia kami tewas semua. Ya. Operator, ahli komputer, semua lah ada di sini namanya berbau komputer, listrik semua. Nah, itulah kerjaan beliau. Tapi hari Sabtu Pak jangan dikasih kerjaan yang banyak sama Jumat ya. Dia ngamen, kalau nggak cukup nanti nggak berasap dapurnya. Nah, jadi supaya banyak asap dapurnya, anaknya sehat Pak. Kami nggak kasih waktu dia. Kalau bisa Jumat Sabtu jangan masuk kerja, bisa berbarengan. Tapi itu konsep dengan kita ya. Mudah-mudahan Pak Ari berkenan. Ya kan Pak Dani? Apalagi yang mau kita? Ada satpam kita. Satpam kita itu beliau juga merangkap sebagai jaga malam. Nah, jadi gajinya ekstra 2. Karena yang di sini dulu juga pensiun, pulang sendiri. Kita tahan-tahan, oh iya, mungkin Pak Ari tahu itu, Anto. Beliau juga bagus. Kita tahan-tahan, nggak mau ditahan, datang orang lain itu kan Pak apa tadi, Pak Sandi namanya. Itu di belakang ini dia tinggal sekalian dengan istri dan adiknya untuk membantu. Jadi siapa lagi yang belum? Ibu Saro ada di sini, CS kita. Sekaligus bantu berikan minum-minum makanan kepada kita. Mungkin masih kurang lagi sebenarnya petugas yang ada di sini, itu Pak Arief lah. Tapi saya bermohon pada kita semua, petugas yang sudah ada tetaplah berjalan supaya berasa dapurnya dan makmurlah. Karena apa? Mereka ini meminta kepada saya, Bu, kalau sekolah baru kira-kira kami dikeluarkan nggak? Saya bilang Pak Arief itu orang yang paling arif, paling baik hatinya. Bahkan mungkin ditambah, ya kan? Ditambahlah kesejahteraannya. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin selebihnya Pak Arief yang melanjutkan perjalanan progres kita ya. Ada satu lagi, Pak Hanafi. Beliau ada kegiatan pagi ini makanya nggak bisa datang. Nanti beliau akan menghadap pada Pak Arief. Memohon pada Pak Arief karena beliau dengan timnya ada kegiatan-kegiatan di sini supaya tetap dilanjutkan. Itulah yang paling mungkin bisa saya sampaikan. Jadi tim-tim yang ada di sini tinggal merekomendasikan bidang studi apa yang mau ditingkatkan kemajuan sekolah ini. Kalau Bu Nelly tadi sudah kenal ya. Siapa lagi kira-kira ada lagi Bapak Ibu yang belum diperkenalkan ini? Sudah semua? Ada Bu Diana yang menciptakan Mars SMP 3. Ini Bu, ini. Ini loh. Saya lupa kita. Guru kesenian. Tinggal beliau nilai PNS. Jadi sampai sekarang berkumandang itu Pak Mars SMP 3 itu Pinci. Jadi beliau itulah penciptanya. Kemudian beliau juga mengaransemen merekam pada diskusi untuk anak-anak dan untuk kita semua. Sampai sekarang masih eksis. Oke, ada lagi kira-kira yang lain? Ada satu lagi, Wahyu. Mas Wahyu sini. Ini Pak Wahyu ini juga membantu di sekolah ini, termasuk laser face untuk musola. Dia masih kuliah. Supaya lancarlah waktu kuliahnya makanya dia bekerja di sini Pak. Jadi itulah mungkin dapat saya sampaikan. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu yang sampaikan, silakan Bapak Ibu biar Pak Arief masuk ke masalah progres kita karena ada rekomendasi untuk ada ralat mungkin yang belum bisa disampaikan tapi harus tahu bahwa ada kemungkinannya tidak libur kita di bulan 2021 ini tapi liburnya di 2022. Pak Arief yang melanjutkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Halim. Saya tantang tadi Pak Sekdisnya ada Pak Kadisnya. Bapak Ibu, saya setiap 1 minggu itu gores. Bisa. Saya belum ada tantang apalagi gratis. Bapak Ibu, kalian semua itu sudah saya anggap keluarga saya. Karena beberapa di antara kita ada yang pernah ke SMP 6 dan beberapa kali saya kenal. SMP 3 itu sekolah terdekat ke SMP 6.
Bapak Ibu, pertimbangan barangkali kenapa saya PLT. Pertimbangannya barangkali di rentang kendali. Kan nggak mungkin PLT yang dari Pelabuhan Belawan datang ke Kendari. Itu aja. Saya tak ada apa-apanya. Hebatnya pun tidak ada. Yang hebat itu Bapak Ibu, seperti yang disampaikan kakak saya. Dia ini nggak pensiun, tapi tadi beberapa pembicara menyebut dia pensiun tidak. Bahkan karena kapasitas yang dimiliki, pemerintah mempercayakan dia tambah 5 tahun lagi jadi dosen. Luar biasa Bapak Ibu. Belum tentu kita bisa dapat itu. SMP 3 ini 9 tahun saya lewat di sini Bapak Ibu. Jadi gak asik sama saya. Saya itu mau siapa yang pertama di sini? Tahu saya. Ada PK15 RI, siapa punya nggak tahu. Tapi selalu itu yang saya jumpai mobil awal. Ya. Beberapa teman-teman dari PJ pun ada di sini. Saya orang PJ Bapak Ibu. Tapi dulu saya hafal siapa yang pertama datang ke sini, datang ke SMP 6 juga, karena saya suka berdiri di muka itu, nyambut anak-anak. Tugas kita itu sederhana Bapak Ibu, nggak ribet-ribet kali. Kalau ada 32 siswa kita di dalam, yang perlu penanganan itu paling banyak 5 orang. Itu aja kita urus, selebihnya itu ngikut. Jangan yang udah pinter itu aja diurus. Kalau saya gitu. Bahkan tak jarang saya juga mendatangi rumah anak-anak kita itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita ini sebenarnya misi kemanusiaan. Oleh pemerintah diberikan kita imbalan berupa gaji, sertifikasi, dan pendapatan lain yang sah seperti TPP. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, tidak pada tempatnya kita mengeluh dan mengeluh. Apa yang disampaikan pemerintah itu menuntut kinerja dan loyalitas kita. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, mari kita saling menghebatkan. Nggak bisa hebat sendiri. Saya nggak ada apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi dengan kehadiran Bapak dan Ibu, sekolah ini bisa menjadi ada apa. Saya baca historis sejarah persekolahan di Medan. SMP 3 ini salah satu sekolah tertua. Rupanya urutan nomenklaturnya itu 1 sampai 45 itu menunjukkan kronologis keberadaan sekolah di Medan. Jadi jangan sampai kalah kita sama SMP yang lebih besar angkanya dari kita. Bapak dan Ibu, saya sering mencandai kata saya karena kalimat dulu ketika ada ajang perebutan sekolah dibiarkan. Saya bisikkan ke penilainya karena ini kakak saya, dia mempersilahkan SMP 6 yang duluan meraih hadiah nasional. Tak jarang juga saya tokoh-tokoh ini. Tapi Bapak dan Ibu, tidak ada maksud saya untuk mengecilkan SMP 3 ini tanpa predikat apa-apa pun dah hebat. Ya Pak Bisi ya, dah hebat. Saya sama Pak Bisi ini beberapa tempat saya lihat juga. Guru-guru kita juga hebat. Tetapi hebat itu ada yang terus menerus jadi potensi, tidak muncul apa-apa ketika sekolah tidak memberi kesempatan, tidak memberi panggung kepadanya. Oleh karena itu saya pastikan Bapak dan Ibu, saya tidak bisa memberi materi kepada Bapak Ibu, tapi kesempatan seluas-luasnya silakan Bapak dan Ibu berkiprah di sekolah. Tunjukkan potensi bakat yang ada pada Bapak dan Ibu. Saya dan teman-teman lain akan membantu supaya potensi yang ada di diri Bapak dan Ibu itu muncul. Seterusnya Bapak dan Ibu, tidak ada orang yang terus terpuruk, nggak ada. Mudah-mudahan perubahan ini mendatangkan angin segar bagi Bapak dan Ibu barangkali yang selama ini tidak terlalu menunjukkan potensi dirinya karena satu dan lain hal dan sebagainya. Serah terima jabatan, pergantian jabatan itu sesuatu yang lumrah Bapak dan Ibu.
tour of area, tour of duty, itu semacam perjalanan saja. Saya tidak berpikir, saya pernah di sekolah yang paling kecil di Indonesia. Satu kelas paralelnya itu cuma 4 orang aja siswanya Bapak Ibu. Kelas 8, 4 orang aja siswanya. Pernah Bapak Ibu. Saya pikir nggak ada sekolah di Indonesia yang segitu muridnya. Kami terima pendaftaran yang daftar cuma 4 orang. Paling banyak satu kelas paralel itu 12 orang. Itulah tempat tugas pertama saya. 5 tahun saya di situ. Tidak ada orang yang rambut lurus macam kita ini di sana. Bergelombang seperti itu ini bukan. Keriting, rasnya juga nggak sama sama kita. Semuanya berbeda. Perbedaan itu udah menjadi kodrat saya. Saya juga menikah di Papua untuk pertama kalinya menikah karena saya menikah 2 kali. Menikah pertama kali yang memestakan saya hubungan masyarakat Batak karena saya tinggal di rumah Marga Nainggolan. Almarhum istri saya itu juga tinggal di rumah Marga Buta-Buta. Nah, ada orang mendeling di situ, Bu. Rupanya orang mendeling ini ketika dia jadi minoritas baik kali begitu. Bapak Ibu, kita di Medan ini begini, karena komunitas kita besar-besar, muncul ego kita. Orang Batak merasa diri dialah yang paling hebat. Orang Mendeling itu pulang, orang Padang itu pulang. Istri saya iya, semua merasa hebat. Ketika ego-ego kita yang kita kedepankan kepada itu, ketika itulah konflik di antara kita muncul. Tetapi ketika ego kita surutkan ke belakang, kita tampilkan barangkali kebersamaan kita. Tujuan kita di sini apa sih? Kita berada di ruangan ini karena selembar surat. Saya kalau nggak ada surat yang ini, amplop kuning ini, nggak sampai saya kemari. Nggak berani saya megang-megang ini. Bapak Ibu juga begitu. Ketika surat itu ditarik, macam kakak sebelah sana, kanan saya ini, besok kita nggak berani dia tanda kemari. Itu Bapak Ibu ya. Begitu juga Bapak Ibu yang lain. Kita di sini karena selembar surat. Tetapi Bapak nanti itu lebih dari itu. Tentu kita punya misi di sini Bapak. Misi kita apa? Mengamankan surat yang ada di kita itu, SK kita itu terlaksana dengan baik. Alah saya nggak mau. Saya pernah juga disepelekan Bapak tadi. Hancur lah Indonesia kalau ini kepala sekolah. Jadi saya bilang Bapak Ibu, saya nggak pernah diajak berkonflik, saya nggak mampu. Bapak Ibu dengan sekolah tetangga kan dekat, banyak juga konfliknya nggak mau. Paling saya gini, besok saya tegur lagi, Ibu sehat. Padahal saya dalam hati saya sebenarnya Ibu sakit, tapi Ibu sehat. Sehat Pak, aku kurang sakit hati. Terus saya, Bapak dan Ibu juga gitu. Kalau barangkali ada yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu, sampaikan. Ajak, kalau nggak bisa bicara di muka umum karena takut mempermalukan, sampaikan dengan baik. Saya juga manusia biasa Bapak Ibu, tak lepas dari salah dan hilaf. Kalau saya malaikat tempat saya nggak di sini, ya kalimat mungkin di langit keberapa. Atau barangkali kalau saya hebat kali, nggak di Medan saya, mungkin saya entah di mana. Jadi kita ini nggak ada apa-apa. Tetapi Bapak dan Ibu, kebersamaan kita membuat kita hebat. Ya Gus Naga ya. Kebersamaan kita membuat kita hebat. Nggak ada kepala sekolah hebat sendiri, nggak ada. Oke Bapak Ibu ya, hari ini saya terima amanah ini. Tapi saya iringi dengan harapan Bapak dan Ibu berada dalam ruang itu amanah ini.
titipan ini. Itu aja. Secara umum SMP 3 ini hebat lah ya. Kedepannya lebih hebat. Itu aja. Tugas kita itu tidak hanya merencanakan, kalau sebagai guru merencanakan pembelajaran. Guru yang masuk kelas tanpa perencanaan akan keluar tanpa penghormatan. Itu rumus kata kunci. Ada guru kerjanya dari jam pertama sampai jam terakhir merepet karena nggak ada persiapan. Itulah butuhnya perencanaan. Sekarang ini ada lagi isu hybrid learning. Bapak Ibu ya, kita masih di pandemi ini, belum normal kita ini. Apalagi katanya ada, saya nggak peminum kopi, kata tuh enggak juga, saya senang di lambung saya ada asamnya, tapi jantung saya belum deteksi di sini. Belum. Kita orang sukses Bu, nanti di gulanya, di darahnya ada gula darah, macam-macam penyakit kita yang ada. Saya juga nggak lama lagi pensiun kok. 86 pertama saya jadi guru PNS, tapi 84 saya sudah berdiri di depan kelas. Saya pernah mengajar di SD 18 tempat Pak Rahman dulu, tamat di Setimpuan. Jadi guru SD pernah, guru SMA swasta abdi negara di Setimpuan pernah. Kemudian menjadi guru SMP Negeri Aki Muga di pedalaman Jaya 5 tahun. Pernah juga di SMP Negeri 2 Kokas, Teluk Patiku. Beberapa 2 orang gubernur Irian Jaya itu putra desa itu. Ada dulu Isa Sindong, ada Yakob Patiku. Desa itu kecil tapi banyak orang-orang hebat dari desa itu. Pernah juga guru SMP Negeri 2 Pangkalan Banten. Pernah lama jadi guru SMP Negeri 3 Binjai, sekarang Medan. Saya kenal Rusli KPI itu ketika pernah penataran dulu ada lembaga perlindungan anak, perhimpunan perlindungan anak Indonesia. Jadi istilah perundungan itu Bapak dan Ibu, perundungan itu bukan istilah baru. Tugas kita salah satu lagi adalah memastikan tidak satu anak pun di lingkungan sekolah kita mendapat perundungan dari siapa saja. Itu tugas kita. Jadi bukan malah dipukul pakai rotan pakai itu dulu. Sekarang paradigmanya berubah. Kita lebih kepada menjadi profil atau figur yang menjadikan contoh. Dari SMP Negeri 3 Binjai saya masuk Medan ke SMA 4. SMA Negeri 4 Medan, saya jurusan sejarah, guru sejarah. Jadi yang IPS saya itu teman MGMG saya. Pernah pengurus MGMG sejarah Kota Medan. Dari situ saya SMP 6 hijrah tetangga menjadi tetangga Kota. Dari 2012 sampai hari ini masih. Hari ini saya diberi tugas tambahan sebagai PLT Kepala SMP Negeri 3 Medan. Bu, mohon dibantu saya karena tugas saya di Bu. Tugas pokok saya di sana, tugas tambahan di sini. Jadi kalau tambahan namanya juga tambahan ya. Nasi tambung tidak lebih banyak dari porsinya maksud saya Bapak Ibu. Tapi hati saya percaya akan saya bagi rata dulu Bapak Ibu. Cuma itulah yang nggak nampak fisiknya Bapak dan Ibu ya. Tetapi sehari-hari barangkali kendaraan saya parkir ke sana supaya nggak nampak LSM wartawan itu. Masih ada LSM wartawan? Banyak. Bapak dan Ibu, ini jagonya ini kakak saya ini. Sekarang, tetapi saya nggak mau larut juga. Sehebat apapun kita, sejujur apapun kita. Saya katakan sama kawan-kawan kita, Umar bin Khattab pun di sini kepala sekolah. LSM wartawan itu tetap
dan Ibu, intinya begini. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jangan Bapak Ibu lihat ini Pak Arif ini orang diri ini. Manipul. Mulai itu dicantolkan stigma buruk, predikat buruk. Manipul. Gak tahu dia jenderal besar di Indonesia ini dari Mendeling aja ya. Wali kota kita pun orang Mendeling. Ya. Jadi begini aja Bapak. Tentu perkenalan kita tidak tuntas semuanya hari ini. Maafkan saya jika salah-salah sebut nama Bapak dan Ibu. Ya Pak Burian ya. Bantu juga saya ingatkan nama Ibu ini Ibu Maharani, bukan Ibu Mahrani. Kadang-kadang kurang satu huruf itu Bapak ini. Nama Maharani dipanggil Mahrani. Sering saya begitu Bu. Karena saya udah mulai masuk ke menjadi anggota PDI. Penurunan Daya ingat. Kalau udah 58 tahun saya Bu, nggak muda lagi. Casingnya aja ini yang nampak. Bapak Ibu yang lebih goes nanti kita goes tiap hari Minggu, tiap hari Sabtu. Saya goesnya sampai ke Palu Naga sana, sampai ke Telaga sana Langkat, naik sepeda. Iya, sampai ke sana. Bapak dan Ibu yang mau sehat silakan bergabung. Kalau misalnya nggak bisa sepeda, sepeda motor. Salah aja bohong. Itu aja sekilas profil saya. Lebih lanjut Bapak dan Ibu, mari kita saling sambil jalan nanti. Saya tidak sosok yang menyeramkan. Saya juga nggak mau. Iya, nggak menyeramkan. Bapak Ibu itu teman saya, sahabat saya. Kalau Bapak dan Ibu itu bawahan saya, berarti saya di atas. Jadi pola saya itu nggak ada di atas di bawah, nggak ada. Kita sama-sama. Orang sama-sama kok. Kalau saya di atas berarti Bapak Ibu di bawah. Nanti kerja Bapak Ibu ngintip-ngintip saya ada di atas. Saya nggak mau itu. Jadi kita sama-sama aja. Oke Bapak Ibu ya, itu aja barangkali sambil jalan nanti. Info yang tadi yang disampaikan Bu Nur Halimah, baru aja masuk pemberitahuan bahwa penyelenggaraan penilaian akhir semester itu untuk semester baru akan diselenggarakan di minggu terakhir Desember. Sebenarnya pukul 9.15 tadi saya sudah ada kemarin ketika ada kumpul sama anak-anak, mungkin Kak Halimah masih perpisahan ya. Dan saya lari kembali ke sekolah karena dipanggil teman-teman kita dari SMP 6. Anak-anak juga ada kumpul untuk menerima arahan terkait dengan penyelenggaraan pas semester ganjil itu. Ternyata di rumah. Tapi edaran tentang perubahan itu akan keluar dalam 2 hari. Sabar kita Bapak dan Ibu, 2 hari berarti hari Jumat ya. Hari ini Rabu, kalau 2 hari berarti Jumat. Kita tunggu. Kalau edarannya tidak ada, berarti kita konsis di hari Senin. Bapak Ibu, ini sering kita sekolah kita dikata-katain orang tua. Saya tambahkan sedikit. Nggak ujian, nggak pernah ngajar, tapi naik kelas ya. Nilainya ada bagus, tuntas. Nggak masalah Bapak Ibu aja, seluruh Indonesia itu. Karena begini, anak-anak datang ke sekolah ini prinsipnya mesti ada izin orang tua sebenarnya. Kalau selama ini enggak, kalau dia boleh nggak sekolah kalau ada izin dari sekolah. Sekarang terbalik, karena peristiwanya pandemi, situasinya darurat. Tetapi kalau sudah vaksin dia sesuai dengan edaran dan instruksi gubernur yang dikeluarkan, bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada daerah kabupaten kota yang berada di level berapa kita Bapak Ibu? Level 2 besar ya? Ya. Ya.
Begini, oleh karena itulah saya menduga, tadi saya diskusi juga sama Kak Halimah, saya duga ini untuk membatasi mobilitas kita pulang kampung, maka ujian itu diadakan di minggu terakhir Desember. Pak Bisri ini biasanya kalau liburan nama sawitnya dia. Saya tahu. Karena kalau mau ke kampung saya sering-sering melewati kampung. Simpangnya itu pun saya tahu. Saya hafal kali. Banyak sawitnya di sana. Jadi Desember itu nggak boleh kita kemana-mana. Nah, jadi kita di Medan aja. Karena mana tahu virus Omicron itu nanti masuk ke Indonesia, maka jangan sampai kita jadi simpul penyebarnya. Oleh karena itu kita jaga Bapak dan Ibu supaya pandemi yang sudah melandai ini akan berada di titik nol terakhir, sehingga kita dapat menghantarkan siswa kita, teman-teman kita, dan rekan-rekan kita pada kesehatan dan keselamatan. Tidak ada yang berkurang di antara kita karena alasan COVID. Ya Bapak Ibu ya. Itu aja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Banyak catat, banyak kata, banyak tak elok. Banyak catat, banyak tak elok, banyak bohongnya nanti. Itu aja, lebih kurang mohon maaf. Selamat siang Bapak dan Ibu. Ada makan siangnya? Pandai ini makan siang. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arief. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau sudah bisa ya memahami kita semuanya. Kita kerja keras untuk memajukan sekolah ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya mungkin sebelum kami bergerak menuju ke ruangan untuk titipan-titipan supaya saya